Pada chapter sebelumnya, Jun Ye-won berhasil menyelamatkan ibu dari Baek Jong-soo dari serangan para Hornjackal. Lalu Jun Ye-won membawanya menemui Baek Jong-soo. Dan pada saat itu, pemimpin dari para Hornjackal muncul. Entitas monster dengan level peringkat alpha. Bagaimana mereka menghadapinya? Nanomachine Season 2, Chapter 31. Makhluk ini kulitnya benar-benar keras. Dia benar-benar berbeda dari Hornjackal biasa. Makhluk tipe alpha ini tubuhnya jauh lebih keras daripada Hornjackal biasa. Memotongnya dengan pedang adalah hal yang mustahil. Bisa dibuktikan dengan banyaknya terlihat pedang patah di tangan para penyerang. Pada saat itu, ada seseorang yang tercabik oleh cakar sang alpha. Terkejut melihat itu, Do Jong-rak berteriak, "Chakyung!" Orang yang tercabik dan terpental itu adalah Chakyung, sang penjaga gerbang kelas C. Dia saja yang seorang penjaga gerbang kelas C tidak mampu menghadapi makhluk itu. Apalagi mereka yang berada di bawah kelas C. Para penjaga gerbang benar-benar kewalahan. Saat ini yang dapat mereka lakukan hanyalah mengalihkan perhatian dari monster itu agar tidak mendekati dinding penghalang. Sial, apa yang harus aku lakukan? Saat Do Jong-rak sedang cemas, dia melihat ada cahaya biru melesat di udara dan mengenai bagian belakang monster itu. Itu adalah serangan dari Sword Ki. Sang alpha yang terkena Sword Ki segera berbalik arah dan meraung. Raungannya begitu keras sehingga memekakkan telinga. Para prajurit memegang telinga mereka erat-erat karena pekikan itu. Wah. Makhluk tipe alpha ini dapat menahan serangan Sword Ki dari orang tua sepertiku ini. Orang yang menyerang menggunakan Sword Ki itu adalah Peng Nung-gyum. Setelah mendengarkan permintaan bala bantuan dari komandan pasukan perang, dia segera berlari ke tempat monster itu berada. Tetapi bertentangan dengan harapannya, ternyata monster itu masih hidup, bahkan setelah terkena oleh serangannya. Kalau begitu, biar ku coba sekali lagi. Peng Nung-gyum segera bergerak ke depan monster itu dan menyerangnya lagi. Di antara teknik dari klannya, teknik Thunderbolt Knife adalah yang paling merusak. Dia memasang kuda-kudanya, lalu dia membidik leher monster itu. Tapi pada saat itu, sang alpha berbalik dengan kecepatan yang luar biasa. Sang alpha mengelak dengan berbelok ke samping, sambil mengayunkan kaki depannya ke arah Peng Nung-gyum, seolah-olah dia mencoba melakukan serangan balik. Peng Nung-gyum terkejut dengan gerakan itu. Dia segera berhenti dan memasang kuda-kuda pertahanan. Peng Nung-gyum memilih untuk menunda serangannya dan bertahan. Setelah bertahan dari serangan itu, dia terpukul mundur dan terpental. Tapi dia tidak jatuh seperti Do Jong-rak. Walaupun begitu, kekuatan tendangan dari monster itu begitu kuat sehingga dia berlutut. Monster ini benar-benar tidak normal. Dia sadar bahwa makhluk tipe alpha itu kuat, tapi yang dihadapinya ini terlalu kuat. Tapi dia malah terlihat lebih bersemangat karena ini baginya adalah pertempuran hidup dan mati. Ini benar-benar membuatku bersemangat. Tapi aku harus segera mengatasinya. Jangan sampai orang tua itu tiba. Sword Ki pada pedangnya muncul kembali. Tapi sebelum dia melesat menyerang lagi, dia mendengar seseorang berteriak. Itu, apa itu? Lihat ke sana. Dia segera melihat ke arah yang ditunjukkan orang itu.
Di sana, ada Moyonggem sedang berlari kencang dari barat laut. Di sana juga ada para penjaga gerbang dan infanteri sedang melindungi tembok pertahanan lainnya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi di sana. Dan tidak lama kemudian, di belakang Moyonggem, sesuatu yang luar biasa terlihat. Satu persatu Hornjekel terpental ke sana kemari. Tubuh para Hornjekel itu pecah, hancur. Para Hornjekel itu seperti tersapu oleh sesuatu yang dahsyat. Potongan-potongan tubuh Hornjekel terpental ke sana sini. Moyonggem yang sedang berlari ke arah Peng Nunggim merasa ada yang aneh dan dia menoleh. Kenapa semua orang bereaksi seperti ini? Pada saat dia menoleh, dia melihat sesuatu yang samar muncul tepat di belakangnya. Menyaksikan itu, Moyonggem segera menepi. Dia melihat sosok itu begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan benar. Tapi itu sangat jelas bahwa itu adalah seseorang. Kemampuannya jauh di atasku. Menyaksikan itu, Moyonggem hanya mampu tercengang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah orang itu sepertinya sedang menggendong orang lain. Lalu sang alfa meraung lagi. Sang alfa mengalihkan pandangannya dari Peng Nunggim dan dia segera bergegas menuju orang yang berlari ke arahnya dengan cepat itu. Tanah bergetar saat monster berat itu berlari. Mengapa dia menjauhiku? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Peng Nunggim merasa dia tidak ingin kehilangan dari inti sang alfa. Jadi Peng Nunggim mengikuti di belakangnya. Dia masih belum yakin siapa yang orang berlari sambil menggendong seseorang itu. Tapi alfa benar-benar makhluk yang berbahaya. Dan monster ini memiliki daya tahan yang sangat luar biasa yang dapat menahan serangan Sword Ki dan energi pedang. Aku tidak mengenal orang itu. Aku tidak bisa membiarkan orang itu mengambil monster ini begitu saja. Namun sang alfa memiliki kecepatan yang sangat luar biasa juga. Meskipun ukuran tubuhnya besar, dia berlari seperti puma yang sedang mengejar mangsanya. Alfa bergerak sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mengejarnya. Alfa berlari sambil meraung ke arah orang yang berlari sambil menggendong seseorang itu. Selain tidak ingin kehilangan core dari monster itu, Peng Nunggim juga merasa khawatir tentang orang-orang. Bagaimana jika monster itu membunuh banyak orang? Peng Nunggim segera berteriak dengan kencang. Minggir, minggir, berbahaya, minggir. Tapi tidak sesuai dengan kekhawatirannya. Orang yang berlari itu malah mengulurkan tangannya dan terdengar sesuatu seperti terpotong. Suara tebasan itu begitu kuat sehingga membuat merinding di tubuh Moyonggem, orang yang dikenal sebagai orang yang terbaik di kota Shenyang. Dan hal yang sama terjadi juga pada Peng Nunggim. Mereka yang dianggap orang terkuat di kota Shenyang merinding menyaksikan itu. Adegan itu benar-benar mengejutkan semua orang. Tubuh besar sang alfa yang berlari ke depan seperti banteng dipotong menjadi dua. Peng Nunggim sangat terkejut hingga bahkan dia tidak bisa menutup matanya. Dia menganga. Ini benar-benar tidak mungkin. Bahkan Sword Ki-ku tidak mampu untuk menebasnya. Tapi seolah-olah orang itu menebas, memotong menjadi dua monster itu dengan sangat mudah. Sword Ki,
Itu adalah ekspresi energi kental dalam bentuk ki pada pedang. Ketajaman dan kekuatan destruktifnya tidak dapat dibandingkan dengan energi pedang sederhana. Dan sang alfa memiliki kulit yang sangat kuat yang bahkan mampu menahan sword ki dari orang terkuat di kota Shenyang. Tapi apa yang mereka saksikan ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Tubuh sang alfa, pemimpin dari para Hornjackal, terbelah dua seperti itu. Peng Nonggyum yang telah merasakan bertarung dengan monster itu secara langsung tidak dapat menerima apa yang dilihat di matanya. Siapa orang itu? Debu yang berterbaran akibat jatuhnya sang alfa mulai meredah. Perlahan, Peng Nonggyum dapat melihat sosok Chun Ye-won. Sosok yang mengenakan mantel hitam panjang yang berkibar. Dia tidak mengenakan armor pelindung. Area di luar dinding pertahanan adalah area yang dipenuhi dengan zat beracun. Peng Nonggyum mampu melindungi tubuhnya menggunakan energi internal, meskipun ia juga mengenakan pakaian pelindung, karena ia akan terkena zat beracun untuk waktu yang lama jika tidak mengenakannya. Tidak mengenakan armor pelindung saja sudah mengejutkan, tapi ada yang lebih mengejutkan lagi dari itu. Dia menebas sang alfa sambil menggendong seorang wanita. Di lengan Chun Ye-won ada seorang wanita yang tampak berusia pertengahan hingga akhir 50-an. Bahkan wanita tua itu tidak mengenakan armor pelindung. Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa mereka dapat bertahan dari zat beracun itu. Saat mereka sedang tercengang, Chun Ye-won mengulurkan tangan ke tubuh sang alfa. Bagian sisi kiri dari tubuh monster yang terbelah menonjol dan segera sesuatu menembus dagingnya. Bola hitam seukuran kepala manusia muncul. Itu inti sang alfa. Itu core alfa. Teriakan-teriakan terkejut dari mulut penjaga gerbang di sekitarnya keluar. Itu adalah inti yang keluar dari tubuh alfa yang mati. Lalu dalam benak Chun Ye-won, Nano menjelaskan tentang apa yang digenggamnya saat ini. Benda itu adalah Gate Core, Tuan. Gate Core? Betul sekali. Ini mirip dengan titik energi pada monster normal. Tetapi inti ini dikatakan mengendalikan gelombang energi yang terhubung dengan portal dimensi. Apakah maksudmu energi yang kita rasakan saat peringatan gerbang diberikan adalah ini? Benar, Tuan. Portal dimensi akan ditutup ketika kulit terluar dari inti ini rusak. Chun Ye-won mengangguk seolah dia mengerti kata-kata Nano. Kemampuan Chun Ye-won untuk merasakan energi telah banyak berubah sejak dia memasuki tingkat Master Surgawi yang memungkinkannya merasakan energi secara berbeda dari yang dilakukan oleh orang biasa. Itulah sebabnya Chun Ye-won yang tadinya berencana setelah membunuh sang alfa ini akan segera pergi, tapi dia mengurungkan niatnya dan mengambil inti energi ini dulu. Karena Chun Ye-won merasakan bahwa energi yang mengalir dari inti ini mirip dengan gelombang energi yang dia rasakan saat peringatan gerbang ke-26 muncul. Jadi maksudmu, jika portal dimensi dibiarkan seperti ini, maka monster aneh ini akan terus berdatangan? Benar, Tuan. Baiklah. Chun Ye-won yang memegang inti itu di tangannya segera meningkatkan energinya. Ternyata kulit luarnya cukup padat juga. Kulit terluar core itu jauh lebih keras dari yang dia duga.
Tapi itu tidak cukup keras sehingga dia tidak bisa memecahkannya. Retakan terbentuk dari kulit luar pada bola hitam itu. Kulit luar inti mulai retak seperti kaca. Gelombang energi yang kuat meletus dari retakan itu. Gelombang dengan cepat menyebar ke segala arah ketika cangkangnya pecah. Dan fenomena aneh terjadi. Saat gelombang menyebar ke segala arah, para kawanan Hornjekyll yang jauh tiba-tiba berubah arah dan berlari ke arah barat. Sepertinya mereka bergegas untuk menuju portal dimensi dan kembali sebelum gerbang itu tertutup. Mereka kembali. Kita berhasil. Syukurlah. Melihat fenomena itu, para pasukan pertahanan dan infanteri di bawah bersorak. Para Hornjekyll berlari kembali menuju portal dimensi, yang berarti pertempuran ini telah berakhir. Tapi tiba-tiba di depan tembok, para petugas yang berdiri diperintahkan, "Jangan bermalas-malasan. Masih ada beberapa Hornjekyll yang tersisa. Singkirkan mereka." Tidak semua Hornjekyll melarikan diri karena intinya telah rusak. Masih ada sekitar 100 dari mereka yang tetap berada di dekat tembok, seolah-olah mereka melindungi kelompok yang sedang mundur. Mungkin itu tidak bisa disebut sebagai kecerdasan, tapi itu lebih merupakan naluri kelompok. Saat kulit luar dari inti itu telah hancur menjadi bubuk, ada sesuatu yang mengejutkan di dalamnya. Bola seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya terang. Jadi ini adalah inti murninya. Ini mirip dengan inti dari binatang roh. Chunyewon bisa merasakan energi besar darinya, meskipun tidak dipenuhi dengan energi spiritual yang seperti energi inti binatang roh. Tapi ini masih memiliki energi murni di dalamnya. Aku benar-benar beruntung. Chunyewon merasa puas. Karena semua tujuan Chunyewon datang ke sini sudah selesai semua. Dia harus segera keluar dari sana dan menyembuhkan wanita yang digendongnya itu. Dan pada saat itulah seseorang datang kepadanya. Aku benar-benar terkejut. Anda melakukan hal yang sangat berbahaya, berada di luar dinding pertahanan tanpa mengenakan pakaian pelindung. Orang yang mendekati Chunyewon itu adalah Do Jungrak, pemimpin penjaga gerbang. Dia terpesona oleh pemandangan Alpha yang ditebas menjadi 2 dalam 1 serangan. Tapi dia mengurutkan kening saat melihat Chunyewon menggendong seseorang dan bahkan tidak mengenakan pakaian pelindung. Wajah Geum Ohyeon, wanita yang digendongnya, tampak pucat. Khawatir kondisinya akan menjadi buruk, Do Jungrak berkata, "Sepertinya wanita yang Anda gendong itu teracuni oleh zat beracun udara di sini. Apakah Anda baik-baik saja?" Lalu Do Jungrak menarik sesuatu dari pinggangnya. Itu adalah topeng gas beracun. Topeng yang dilekatkan pada tabung oksigen kecil. "Cepat, gunakanlah ini." "Apa ini?" "Ini adalah oksigen cadangan darurat jika helm kami rusak dan kami terkena udara beracun. Sejauh yang aku tahu, ada obat yang dapat menekan racun di tangki oksigen. Ini akan menekan gejalanya untuk sesaat." Atas bantuan dari Do Jungrak, ekspresi Chunyewon melunak. Setelah dia datang ke dunia yang tidak dikenal ini, Do Jungrak adalah orang pertama yang menunjukkan kebaikan pada pertemuan pertama mereka. Chunyewon tersentuh dengan kebaikannya itu. "Oh, kalau begitu, saya berterima kasih." Chunyewon menilai bahwa orang itu tidak memiliki motif tersembunyi. Dia segera memasukkan inti yang digenggamnya ke dalam sakunya dan mengambil masker oksigen darurat itu dan memasangkannya kepada Geum Ohyeon agar dia memakainya.
Setelah menghirup beberapa nafas, Geum Ohyeon tampaknya sudah tenang kembali. Oh, syukurlah, tampaknya benda itu bekerja. Do Jungrak tersenyum cerah. Jun Ye-won mengangguk. Dia sepertinya orang yang baik. Jun Ye-won merasa tidak ada yang salah dengan memiliki hubungan dengan orang seperti itu. Terima kasih, Tuan. Aku tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Bolehkah aku mengetahui namamu? Sebenarnya, Jun Ye-won bisa saja mengeluarkan zat beracun dalam tubuh wanita itu jika gejalanya semakin parah. Tapi dengan adanya hal ini, jelas bahwa dia mau menerima bantuan di situasi yang mendesak. Jadi, dia mencoba menanyakan namanya untuk lebih mengenalnya. Tidak perlu berterima kasih seperti itu kepada aku. Itu memang tugasku untuk membantu seseorang jika dibutuhkan. Aku adalah Do Jungrak. Aku bekerja sebagai penjaga gerbang di kota Shenyang. Lalu tiba-tiba seseorang muncul di antara perbincangan mereka. Aku tahu ini tidak sopan, tapi apakah boleh aku mengganggu pembicaraan kalian sebentar, pemimpin Do? Orang yang datang itu adalah Mo Yong-geum. Do Jungrak mengerutkan kening saat melihatnya menyela percakapan mereka. Selama ini antara Do Jungrak dan Mo Yong-geum selalu dalam hubungan yang kompetitif ketika harus bertahan melawan gerbang. Apalagi yang tua bangka ini rencanakan. Di mata Do Jungrak, Mo Yong-geum adalah seorang pendekar pejuang dan juga seorang pengusaha kaya raya. Seorang pengusaha menyela pembicaraan mereka. Itu jelas bahwa orang ini sedang merencanakan sesuatu. Dan prediksinya memang benar. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Mata Mo Yong-geum tertuju pada Jun Ye-won. Matanya tertuju pada saku Jun Ye-won, tempat cahaya inti bersinar. Hehe, ceritanya sampai sini dulu, geng. Kayak apa lanjutannya? Nantikan video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.